Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Karya. Bersama saya Catur Putri Aisyah, dan di episode pertama ini kita akan berbagi cerita tentang pengalaman dan hal-hal menarik yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, di hari yang spesial ini kita kedatangan tamu dari jauh banget nih. Dan kita kedatangan Bu Indrawati Malau yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Pakpak Barat. Jadi Ibu Indrawati Malau ini merupakan guru yang sudah lama mengabdi di Kalimantan Barat, dan sebelumnya mungkin kita akan bertanya dulu bagaimana sih pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh Bu Malau selama menjadi guru. Mungkin sebelumnya saya bertanya dulu, Bu Malau, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, ini kami mau nanya nih Bu Malau, apa sih pengalaman pertama Bu Malau saat menjadi seorang guru sampai akhirnya Bu Malau bisa mengajar di Sambas gitu? Oke, terima kasih juga ya udah diberikan kesempatan menjadi narasumber ya tentunya, Iya. yang mana akan menceritakan pengalaman saya pribadi. Nah, pertama sekali saya itu datang ya, tiba ya di Kalimantan Barat itu pada tahun 2014. Iya. Tapi boleh nggak saya tambahin yang tadi? Tadi kan saya udah disebutkan tuh oleh Bu Catur, Mm-mm. kalau saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya dari Kabupaten Pakpak Barat. Nah, Iya. saya sepil kampung saya. Oh iya, boleh, boleh, Kampung boleh saya banget. namanya Sibande. Oh, si Bande, Iya, ya. itu jauh sekali. Oh iya. Dia harus naik pesawat baru bisa Mm-mm. nyampai. Mm-mm. Kalau nggak naik pesawat, kita Iya. nggak akan nyampe-nyampai. Oh, berarti kalau Seperti itu. dari Sumatera Utara ke si Bande itu perjalanannya berapa lama? Kalau dari Sumatera Utara itu maksudnya areal Sumatera Utara itu kita lewat darat ya. Mm-mm. Paling kalau diperkirakan itu dari Medan itu ke tempat saya itu sekitar 5 jam. Oh iya, Nah, iya. nanti by darat kita Mm-mm. paling naik mobil biasa, naik kalau di sini kayak travel Iya, gitu. iya. Ya udah seperti itu. Mm-mm. Jadi saya spill namanya supaya apa lengkap Iya, semuanya. betul. Disebutkan juga asalnya, kabupatennya, Iya. kampungnya juga. Mm-mm. Jadi nanti teman-teman saya yang nonton, oh kok dia udah nyampe ya di Kalimantan Barat Iya. gitu. Mungkin boleh say hi dulu. Hai semuanya, teman-teman yang seangkatan ya pastinya ya. Iya. Salam rindu buat kalian. Mm. Nah, tadi pertanyaannya ya, Mm-mm. bagaimana sih perjalanannya bisa sampai ke Kalimantan dan menjadi seorang guru, Iya. tepatnya di Sambas. Mm-mm. Sebelum ke Sambas, Bu Catur, Iya. saya sudah bekerja sebelumnya menjadi seorang guru itu di Kabupaten Mempawah, tepatnya itu di Di Anjungan. Anjungan, Iya, iya. Anjungan itu nama tempat juga ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi di sana itu saya dari Sumatera Utara itu sekitar tahun 2014. Lama ya. Iya. Mm-mm. Jadi saya ini merantau, merantaunya tapi mengikuti suami. Iya. Nah, pada saat 2014 kita udah selesai mengurus nikah dan selain sebagainya, saya coba mencari-cari pekerjaan karena kan saya dari dulu itu, Mm-mm. dari gadis juga, dari selesai kuliah, bahkan dari anak-anak itu Mm-mm. udah terbiasa kerja. Iya. Jadi ketika di rumah aja kayak perasaan kita tuh bosen Mm-mm. pastinya, Iya. terus kayak apa ya, kayak nggak betah. Iya. Nah, karena suami juga mengizinkan boleh bekerja. Nah, di Mm-mm. situ rasa semangat saya kuat juga untuk mencari pekerjaan. Mm-mm. Pada saat itu, yang namanya anak rantau, kita tidak ada mengenal siapapun. Iya. Disitulah awal mula kita untuk mencari teman, Mm-mm. untuk mengenali orang-orang yang ada di sekeliling kita. Iya. Nah, dengan rasa keberanian dan penuh percaya diri, saya mencoba untuk mencari pekerjaan dengan membuatkan CV. Mm-mm. Jadi saya masukin lamar-lamaran saya ke sekolah-sekolah yang mana yang saya lihat, oh pada saat di pinggir jalan, oh ini ada sekolah. Ya udah saya masukin aja lamarannya. Iya. Nah, ketika itu saya juga diterima sebagai guru bahasa Inggris. Mm-mm. Kebetulan kan saya di guru pendidikan kan mengambil jurusan bahasa Bahasa Inggris. Inggris, iya. Ya, jadi sesuai jurusan saya. Iya. Nah, pada saat itu saya diterima di salah satu sekolah negeri. Mm-mm. Nah, saya diterima kerja di situ. Ya udah, dengan sembari waktu yang mengalir, saya menjadi seorang guru, saya lakoni. Nah, di situ baru saya merasakan menjadi seorang gurunya. Iya. Gitu. Berarti pengalamannya untuk menjadi seorang guru itu kurang lebih udah 12 tahun ya? Iya, kalau dihitung di Kalimantan ini udah 12 12 tahun. tahun. Jadi Dari sebelum 2014. sebelum ke Kalimantan
berarti setelah kuliah nih, setelah Ya. kuliah itu apakah langsung menjadi seorang guru atau mungkin ada pekerjaan lain yang Nah, dilakukan? nah pada saat itu saya Mm-mm. kan lulus kuliahnya 2010 ya. Iya. Saya nggak langsung jadi guru. Karena Oh, pada awalnya, saya boleh nggak cerita sedikit nih? boleh, lanjut Nah, aja. pada awalnya saya itu pengennya itu pengen jadi seorang bidan. Oh Yang ya. mana bagian kesehatan ya. Mm-mm. Tapi karena keterbatasan ya ekonomi, namanya kita tinggal di kampung ya. Pada Iya. saat itu faktor ekonomi kita juga tidak mencukupi. Mm-mm. Ibarat kata nama bahasanya ya udah makan aja alhamdulillah. Iya, iya, Gimana lagi untuk memikirkan biaya pendidikan iya, seperti itu. Jadi karena di situ saya stucknya jadi nggak sesuai dengan jurusan iya, seperti itu. Tapi karena keinginan saya yang pengen kuliah nih, iya. yuk saya aku harus kuliah Mm-mm. gitu. Jadi orang tua itu kayak mengusahakan banget Iya, gimana supaya saya itu bisa kuliah. Akhirnya terjunlah dengan arahan kedua orang tua, udah jadi guru aja. iya. Kalau mau kuliah udah jadi guru aja. Mm-mm. Mau nggak mau karena sayanya yang pengen kuliah ya Iya, udah saya ikutin aja iya, meskipun pilihan saya sebenarnya bukan ke sana iya. gitu. Mm-mm. Ya udah saya ikutin aja prosesnya, saya ikutin kuliahnya, selesai kuliah saya langsung terjun. Saya tidak mengabdi di kampung loh. Saya tidak Oh, mencari pekerjaan itu di kampung saya gitu. mm-mm. Jadi memang dari dulu saya sudah suka melalang buana. Iya, Jadi melakukan perjalanan-perjalanan yang mana ya tempat-tempat yang baru yang pengen saya ketahui iya. seperti itu. Mm-mm. Jadi pada saat itu selesai saya kuliah, saya langsung ke Aceh. Aceh Mm. itu kan besar juga. Jadi Iya, kalau Aceh yang di tempat saya yang namanya Subuh Salam, subuh, Kota Subuh Salam. subuh Subulu Salam. subulu salam. Iya, Iya. Jadi itu udah masuk kawasan Aceh ya, iya. bukan yang kita lagi Sumatera. Mm-mm. Namun kalau dari jarak kampung saya ke Mm-mm. Subuh Salam tersebut bisa dikatakan 2 jam perjalanan lah. Oh iya. Tapi di sana saya mencari pekerjaan, betul. Saya memang mencari dengan basic saya seorang guru. Mm-mm. Pada saat itu saya diterima juga di beberapa sekolah negeri. Mm-mm. Tetapi setelah saya ikutin dengan profesi saya, nampaknya memang belum nyambung. Karena Iya, kenapa? Pertama dasarnya tadi kita memang tidak mau ke sana. iya. Masih Tidak mau belum pengen ada. jadi Mm-mm. guru gitu. Mm-mm. Mm-mm. Pengennya masih mau kesehatan. Iya, iya, Tapi basic yang kuliah yang kita ambil itu kita udah menjadi seorang iya, guru iya. gitu. Ya udah mau nggak mau udah dicoba dulu deh. Mm-mm. Jadi diterimalah beberapa sekolah pada saat itu di level SMA ya. Iya. Sekolah-sekolah negeri juga. Mm-mm. Karena niat kita tadi ini yang belum rampung, kayak Mm-mm. belum pas. Iya. Jadi kayak nggak apa ya namanya ya, belum klub. Belum, iya, belum klop. Akhirnya resign. Mm-mm. Nah teman saya nih, karena kita udah lama di sana, udah banyak kenalan juga. Teman saya nih ngenalin, mau nggak kerja di sini? Mm-mm. Yang mana perusahaannya nggak usah disebutkan, tapi Iya, ya suatu perusahaan lah. iya. Oh boleh. Jadi saya coba masuk ke lamaran, ya mengikuti aturannya semua, Mm-mm. interview dan lain sebagainya. Iya. Alhamdulillah keterima. Mm-mm. Jadi saya pada saat di Subuh Salam itu di Aceh itu tidak menekuni sebagai seorang guru, tapi saya kerja di perusahaan. Iya, berarti profesi lain, Iya, alih profesi profesi ya. lain. Kita sebagai kasir, Mm-mm. sebagai admin Iya. all. Ya, yang mana bukan basic kita kuliah, Mm-mm. tapi yang itu yang harus kita kerjakan. Iya. Tapi Mm-mm. karena keinginan kita yang mau bekerja, Iya. ya sudah. Di situ kita mulai training, belajar. Dengan sembari berjalannya waktu, kita jadi paham untuk Iya. mengerjakannya. Mm-mm. Gitu. Iya. Nah, pada saat sudah suami mengajak untuk menikah dan merantau, disitulah baru saya resign. Resign. Seperti itu. Mm-mm. Jadi pada saat di Kalimantan lah baru saya memulai karir saya menjadi seorang guru. Oh iya, berarti Iya, pindah ke Kalimantan tadi ikut suami ya? ikut Ikut suami. suami dan mulai perjalanannya menjadi seorang guru, benar-benar seorang guru itu berarti di Kabupaten Mempawah, Di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Anjungan. di Anjungan. Iya, Iya. seperti itu. Iya. Apa sih yang akhirnya membuat Bu Malau ini Ya, memilih dunia pendidikan sebagai jalan pengabdiannya? eh, awalnya ini ya, kayak yang tadi ya, Mm-mm. kita yang terbiasa kerja jadi nggak enak di rumah. Iya. Nah, pada saat sudah nyampe di Anjungan nih, Mm-mm. ketika kita sudah menikah, ternyata pola mindset pikiran kita itu waktu kita masa single itu beda. Mm-mm. Iya, iya. Yang kita gadis dengan yang sudah menikah itu berbeda. Mm-mm. Nah, ketika di Anjungan itu saya merasa, oh ternyata jadi guru asyik ya. Iya. Selain daripada kita memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak, Mm-mm. yang mana yang mereka tidak tahu, jadi kita kasih tahu. Iya. Oh ternyata asyik ya. Mm-mm. Dan dari segi waktu juga
kita hanya bekerjanya setengah hari, tidak Iya. full time Mhm. kan pastinya. Jadi kita masuk hanya dari pagi hari, katakan jam 7.00 sampai dengan paling lama lah jam 1 siang. Iya. Jadi selebihnya kita sudah di rumah membersamai anak dan suami. Iya. Seperti itu. Jadi salah satu keuntungan menjadi guru juga Guru, ya, iya. waktu pekerjaan itu tidak yang memakan waktu yang lama, sekitaran Betul. dari jam 7 sampai Jam 1 iya, kurang lebih jam siang. 1 siang, Iya, begitu. betul. Ibu tadi kan berasalnya dari Kabupaten Pakpak, Iya, kemudian merantau pertama kali ke Aceh, ya, kemudian ke Mempawah, ya, jadi banyak nih ya, perjalanannya. Terus pada akhirnya datang ke Sambas. Jadi apa sih hal yang paling berkesan buat Bu Malau? ya. Tentunya lebih di pengalaman ya. Mhm. Karena kenapa? Pada saat saya menjalani beberapa step kehidupan itu, dari mana kita udah dari kita kuliah Medan, kita Iya. bekerjanya ke Aceh, Mhm. kemudian kita mengikuti suami lagi merantau lagi ke Kalimantan Barat yang begitu jauh. Iya. Pasti apa ya peribahasanya, banyak hal yang kita ketemuin, Mhm. persoalan-persoalan yang kita jumpain Iya. gitu. Yang membuat saya berkesan ya, saya itu kayak semakin dewasa aja gitu. Iya. Pola pikir saya itu berubah. Mhm. Oh, ternyata kalau merantau itu seperti ini ya. Iya. Oh, ternyata kalau bekerja itu seperti ini ya. Mhm. Ternyata cari uang ini seperti ini ya, Iya. gitu. Jadi kesan-kesan yang di situ tuh yang membuat saya mindset saya semakin lebih dewasa Iya. seperti itu. Berarti, dari pengalaman merantau, jadi mengubah pola pikir. Pola pikir, Iya, iya yang mungkin benar. dulu pada saat masih single, mungkin masih suka happy-happy ya. Masih happy-happy. Terus kemudian merantau ikut suami dan Betul. mungkin pikiran kita sudah makin Dewasa, terbuka, terbuka. mungkin dewasa gitu. Ya, benar sekali. Oke, jadi apa sih perbedaan yang mungkin cukup terasa bagi Ibu, pertama kali tadi pengalaman mengajarnya yaitu di Mempawah Ya. dan sekarang pengalaman mengajarnya di Sambas itu, bagaimana sih Hmm. perbedaannya? Oke, kalau yang saya rasakan ya namanya kita menjadi seorang guru ya pastinya tetap pengabdian. Pengabdian itu yang mana? Yang mana kita pastinya kita harus menyalurkan ilmu-ilmu itu dengan secara ikhlas pastinya. Ikhlas Iya. itu tentunya jabarannya juga banyak ya yang harus di situ dinaungi dengan rasa sabar, Mhm. benar-benar kita Iya. tekunin. Terus seberapa pun yang kita dapatkan mohon maaf ya. Iya. Misal nih kita udah kerja nih sekian tapi yang Mhm. kita terima misal hanya seberapa. Iya. Itu ya itu kadang kita membuat sedih juga sih. Mhm. Tapi dengan hal-hal seperti itu nggak membuat kita menjadi mundur menjadi seorang pendidik. Iya. Karena kenapa? Yang seperti saya bilang tadi, ketika saya sudah melakoni di Kalimantan ini menjadi seorang guru, ternyata asyik ya. Mhm. Ya udah, ternyata memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang itu pahalanya juga besar loh. Iya. Jadi kita nggak bisa kepikiran itu, oh nominalnya itu harus segini, Mhm. gue kerja harus dapatnya segini. Ah, Iya. enggak. Jadi kita pola mindset lagi kita ubah lagi. Iya. Ternyata harus ikhlas bekerja. Mhm. Perbedaannya ya mungkin kalau dulu di Anjungan ya, Mhm. kalau di Anjungan kan saya waktu itu udah terakhir kali ngajar itu kan di sekolah MTS ya. Iya. Nah, di sana juga tapi di beda level aja sih. Mhm. Kalau di MTS itu dulu kita ngajarnya di SMP, bagian SMP. Iya. Nah, Madrasah Sanawiyah ya. Mhm. Kalau di sini saya dapatnya di SD. Di SD, ya. Kalau level MTS itu kan anak-anaknya itu kayak udah pada besar-besar ya. Iya. Jadi kalau kita mengarahkan sesuatu itu kayak lebih cepat. Mhm. Kalau di SD kan kita lebih ngomong. Iya. Nah, kita harus ngomong mereka Mhm. supaya bagaimana dia betah belajar di dalam Iya. kelas pastinya. Mhm. Terus kalau dia merasakan bosan atau pengen pulang, kita harus bisa menghibur mereka Iya. supaya time yang sudah dijadwalkan itu Mhm. sesuai. Nah, di situ. Jadi ya berkesannya ya hal yang paling berkesan itu ya itu, Iya. kayak menyenangkan Iya. seperti itu. Perbedaannya tadi Mhm. dari, ngajarnya anak yang mungkin udah Udah remaja remaja, dan di Sambas ngajarnya masih masih anak-anak. anak-anak. Iya. Jadi kayak ngomong ya. Iya. Tapi karena saya udah menjadi seorang ibu kayak biasa aja ya. Mhm. Karena kenapa? Ketika kita udah mempunyai anak kan kita udah terbiasa nih. Iya. Oh, kayak gini ngomong anak dari kecil. Jadi ketika kita sudah ngajar di SD tuh kayak udah Mhm. terbiasa aja jadi ngomong seperti itu. Iya. Oh, ini sepertinya bosan. Oh, ini Mhm. seperti ini. Jadi ada sesuatu hal apa ya? Kayak gestur-gestur anak tersebut kita sudah paham Iya. seperti itu. Mhm.
Tadi sebelumnya Bu Malau di Mempawah berapa lama mengajarnya? Kalau di sana dari sejak 2014, berarti berapa lama ya? Sam Hampir 9 tahun ya. hampir 9 tahun, Ya, ditambah 8 tahun lagi lebih lah ya. iya, ditambah Nggak di penuh. Sambas. Di Sambas dari 2013 ya. Ini saya baru jalan 4 tahun deh. Jalan 4 tahun, Iya. iya. Berarti udah 4 tahun 4 pengalaman tahun pengalaman mengajarnya kan? mengajar. Khususnya di sekolah, Sambas ya di ya, di SD-SIT SDIT Sultania Sultania. Sambas. Selama perjalanan Bu Malau nih menjadi guru, apakah ada seseorang ataupun pengalaman mungkin yang paling banyak mempengaruhi cara Bu Malau dalam mendidik? Boleh cerita sedikit ya? Iya. Kenapa dulu kayak saya ya, kalau beberapa orang kan mengatakan bahasa Inggris itu sulit. Iya. Apalagi kita beda dalam cara menyebutkan, menulis, Mm-mm. belum lagi menerjemahkan. Iya. Nah, ketika itu Bu Catur, saya di level SMK ya, saya itu ditanyain sama guru bahasa Inggris. Iya. Apa ya pertanyaannya? Namanya kita orang kampung ya. Iya. Orang kampung itu apa ya Bu Catur? Kayak dibilang wawasan kita nggak luas, tapi Iya. kita juga sudah mengikuti. Tapi udah tahu gitu. Tapi kalau kita bilang kita yang nggak mengerti, tapi kita udah coba mengerti gitu. Iya. Ibarat kata ya masih ada ketertinggalan seperti itu. Yang mana persaingan kita kan kawan-kawan sekelas kita itu kan notabene anak-anak kota. Iya. Anak-anak kota itu mereka udah terbiasa dengan les privat dan lain sebagainya. Sementara kita yang polos, yang belum tahu apa-apa, gabung ke mereka seperti itu. Jadi ketika guru bahasa Inggris ini menjelaskan Bu Catur, saya udah gini nih Bu Catur ngedengerin gitu kan. Udah, terus pada saat itu saya mau meminjam pensil teman saya. Jadi saya nulis seperti ini Bu Catur, pinjam pensilmu. Ternyata guru bahasa Inggris saya itu melihat, hey you, apa tadi yang saya jelaskan? Jadi saya langsung terkejut, bingung, apa yang saya jelaskan ya? Duh, ibu itu tadi ngejelasin apa ya? Kebetulan kan kalau kita di Sidi Kalang namanya ya, Bu Catur, itu memang guru-gurunya zaman dulu itu apa ya, dibilang tegas iya, terus disiplin juga iya. Jadi kalau ke sekolah itu udah terbiasa bagi kami seorang guru itu membawa bambu ke dalam kelas. Itu sudah bukan apa ya, tidak tabu, itu sudah biasa. Tuh. Jadi ketika saya memang tidak bisa menjawab, guru bahasa Inggris saya tersebut mengajak saya ke depan. Kamu maju ke depan. Kita kan orang Batak Bu Catur. Jadi kalau suara nyaring itu udah terbiasa. Dengan beraninya saya Bu Catur, tapi saya nggak tahu mau jawab apa. Saya langsung maju ke depan. Saya maju ke depan nih. Apa tadi yang saya jelaskan? Maaf Bu, saya nggak tahu apa jawabannya dan apa yang Ibu jelaskan. Bambu yang segini Bu Catur langsung kena ke betis saya. Aduh. Dan pada saat itu, pada saat dipukul memang saya belum terasa. Belum terasa rasa sakitnya. Tapi saya juga takut untuk menyampaikan kepada orang tua saya. Karena kenapa? Itu sesuatu hal yang ketidaktahuan saya. Ketika guru menjelaskan, kenapa tidak saya dengarkan? Kenapa saya malah meminjam teman saya mau ngobrol, padahal itu guru baru menjelaskan seperti itu. Jadi saya merenung Bu Catur. Ya ampun, emang bahasa Inggris itu segimana sulit sih? Emang gimana sih ininya? Kok sampai saya kena pukul seperti ini ya? Pada saat itu saya merenung, terus memikirkan gimana ya supaya saya itu bisa bahasa Inggris, bisa paham. Setidaknya enggak sepenuhnya juga jago bahasa Inggris untuk full speaking ya, tapi saya paham konteksnya seperti itu. Jadi nggak ada lagi ketertinggalan untuk hal-hal kalau guru nanya aku paham gitu. Saya paham, saya bisa menjawab. Nah, di situ saya termotivasi dengan guru bahasa Inggris saya tersebut. Meskipun pada awalnya guru tersebut membuat saya dongkol, tapi itu adalah motivasi yang paling berkesan sampai sekarang ini. Semoga guru saya masih hidup ya. Boleh disebut Bu, guru bahasa Inggrisnya siapa? Guru itu waktu itu baru apa ya? Itu waktu itu baru apa ya Pak, lupa juga saya nama guru saya, guru Limbong kah waktu itu. Tapi memang guru saya itu yang paling apa ya, disiplin, tegas orangnya. Karena itu yang membuat saya Bu Catur. Ini Bu Catur sampai ke rumah saya cek betis saya ternyata lebam. Dan saya merasakan sakitnya selama 2-3 hari. Saya kan ngekos tuh, kalau ngekos itu kan berarti kan jauh dari orang tua. Jadi sama sekali saya tidak menceritakan apa yang terjadi kepada diri saya tentang hal tersebut. Saya rahasiakan. Karena kalau saya kasih tahu orang tua, pasti saya yang kena marah. Ditambahin kamu berarti nggak belajar, kenapa bisa kayak gini?
Setelah saya merenung Bu Catur, saya memikirkan, oh ternyata itu yang membuat motivasi buat saya. Iya. Dengan saya kena pukul, Mm-mm. saya menjadi tertantang. Iya. Gimana sih sulitnya? Mm-mm. Seperti itu. Mm-mm. Ya itu, sangat berkesan banget. Ya, berarti pengalaman dari guru Bu Malau Bu ya, guru saya. jadi menjadi motivasi bagi Bu ya Malau benar. untuk mungkin aku harus lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya. Jadi mungkin menurut Ibu nih, apa sih sebenarnya makna menjadi seorang guru? Makna menjadi seorang guru itu pastinya ini ya Bu Catur, apa ya, kita itu harus bisa memberikan yang terbaik pastinya untuk anak-anak didik kita. Iya. Bisa kita dalam mengajarkan yang mana mungkin mereka tidak dapat ilmu-ilmu ya seperti yang diajarkan mungkin. Kan kalau yang di rumah kan pasti itu sekolah pertama ya buat anak-anak. Sekolah yang sekarang mereka masuk sekolah itu adalah sebenarnya kan ruang lingkupnya yang sekolah kedua. Iya. Pendidikan pertama kan di rumah. Di rumah. Pendidikan keduanya baru ke kita, ke sekolah. Tapi menurut saya ya apa sih, meskipun mereka di sekolah aja yang kita kenal, kita tidak tahu bagaimana istilahnya dasarnya, asal-usulnya atau ruang lingkup keluarga secara include, secara lengkap. Tapi apa ya, kita menganggap ya udah mereka juga anak kita gitu. Iya. Kita harus sayang sama mereka. Ya kalau nakalnya sih, kalau istilahnya di level nakalnya enggak yang sampai fatal ya, enggak yang sampai gimana-gimana, ya udah kita ngomong seperti itu. Iya. Kita kasih arahan. Ya itu tadi memang betul moto jadi seorang guru itu memang harus sabar, harus ikhlas. Ya anggap aja lah kita hitung-hitung ngasih pahala ya. Iya. Oh yang ini tadinya nggak tahu, ya udah gimana ya supaya dia bisa tahu. Seperti itu. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Iya. Kemudian banyak orang nih yang melihat guru hanya seseorang yang mengajar di depan kelas ya. Kemudian menurut Ibu apa sih yang sering tidak terlihat dari seorang guru? Nih guru nih sebenarnya ini loh gitu, tapi hanya saja di depan menurut orang-orang nih guru itu hanya mengajar di kelas, hanya di depan kelas udah. Tapi menurut Ibu apa sih yang sering tidak terlihat? Nah ini nih luput dari orang itu. Ya, nah ini nih makanya pernah ya di suatu itu ya TikTok yang lewat ya saya lihat. Memang guru itu sampai seorang guru itu membuat animasi kalau guru itu harus serba bisa semua. Iya. Dalam artian apa? Harus bisa menjadi seorang dokter, harus bisa menjadi seorang apa ya? Polisi, harus bisa menjadi apa lagi? Pengacara, jadi hakim juga. Jadi hakimnya. Yang mana kalau anak yang berkelahi nih, yang berdua nih, karena sama-sama istilahnya apa ya mengemukakan pendapatnya masing-masing dan mencari kebenaran masing-masing. Nah, di situ tuh kita sebagai seorang guru, bagaimana supaya anak yang dua ini bisa kita damaikan. Iya. Tidak ada perkelahian antara mereka. Nah, itu berarti kan kita jadi hakimnya kan. Iya. Nah, ketika anak yang butuh apa namanya? Nasihat, kita harus berperan juga menjadi penasehat. Bisa dikatakan menjadi bimbingan konselingnya. Kita kasih motivasi, kita kasih wejangan, semuanya harus kita berikan. Yang penting apa ya, dia merasa ada kedekatan, dia merasa nyaman seperti itu. Nah, apalagi ya, mungkin banyak juga Bu Catur ketika dia sakit, sakit perut, kita harus bisa jadi dokternya juga. Oh, yang mana yang sakit? Itu kan di belakang layar ya. Tidak hanya kita menjelaskan pada saat di kelas mata pelajaran aja. Itu di luar dari itu peran kita sebagai seorang guru. Nah, ibu sakit perut, sakit ini, kita harus bisa jadi dokternya. Kita harus bisa jadi bidannya. Oh, yang mana sakit nak? Yang mana ini nak? Seperti itu. Jadi peran guru itu bukan hanya mengajar di kelas, tetapi banyak mungkin profesi-profesi lain itu bisa jadi kita ikutkan dalam diri kita. Seorang guru gitu. Bisa jadi apapun di dalam kelas. Kemudian bagaimana sih seorang guru agar bisa tetap sabar, terus ikhlas nih ketika menghadapi berbagai karakter peserta didik. Nah, peserta didik kita kan macam-macam nih di kelas karakternya, membawa apa yang mereka dapatkan dari rumah ke sekolah. Ya, berarti karakternya berbeda-beda. Bagaimana sih agar tipsnya nih agar tetap sabar dan ikhlas? Kalau saya ya, iya sih itu agak rumit ya.
Bayangin aja ya Bu Catur, kalau saya ya punya anak nih 2 aja karakternya kan beda. Mm-mm. Nah, di situ saya bingung bagaimana supaya saya bisa memahami dengan karakter anak saya yang berdua. Iya. Apalagi udah nyampe sekolah tuh kita harus dituntut, katakanlah kita dapat peserta didik itu dalam satu kelas 25 anak. Ya Iya. benar, 25 anak ini kan beda karakter semua. Iya. Nah, kadang ini juga sih suatu kesulitan bagi kita. Mm-mm. Tapi dengan pernyataan dari dalam hati, jangan menyerah. Iya. Kita harus sabar, Mm-mm. kita harus memahami bagaimana karakter mereka supaya mereka bisa menerima asupan-asupan nilai yang kita sampaikan, bisa Iya. menangkap pelajaran yang kita berikan, Mm-mm. yang tadinya nggak tahu harus menjadi tahu atau menjadi paham Iya. seperti itu. Mungkin kalau saya pribadi ya lebih mengenali dulu deh sosok pribadinya Iya. one by one. Mm-mm. Mungkin saya harus mengenali dulu nih dari 25 karakter siswa saya ini, saya Mm. dekatin dulu. Iya. Oh, ini cara ngomongnya gimana ya? Mm-mm. Karena yang seperti yang tadi di awal kita ceritakan, kalau anak SD itu kan ngomong. Iya. Beda dengan level yang udah SMP Iya. dan Mm-mm. SMA, yang harus ditegasin, Iya. nggak banyak cerita, udah Iya. gitu. Kalau yang di SD ini kan kita harus ngomong. Jadi saya lebih ke situ aja sih. Saya mendekati anak Mm-mm. tersebut satu ke satu lainnya. Mm-mm. Terus saya pahami, Iya. oh ini karakternya seperti apa. Iya. Oh ini harusnya bagaimana. Mm-mm. Dengan begitu, berjalannya waktu, ya udah kita udah memahami karakter mereka, baru deh Iya. Berarti udah harus ada lebih bonding nih. pendekatan, Iya, iya, pendekatan antara intens guru dengan sama siswa. siswanya begitu. Tuh. Oke, kemudian Bu Malau, ada nggak sih momen biasalah ya kalau setelah ngajar gitu, Ya, pikiran mungkin lagi ruwet. ya. Jadi pernah nggak sih Bu Malau merasa lelah atau ingin nyerah nih dalam mendidik? Aduh, aku selesai aja deh, nggak mau lagi deh ngajar gitu. Ada nggak sih perasaan seperti itu? Pernah nggak merasakan hal itu? Tapi kita dari mana dulu nih? Pada saat kita merasakan anak-anak yang kita ketemuin atau pada saat a- kita manusia ya? Mm-mm. Namanya manusia permasalahan itu nggak ada habisnya. Iya, Apakah karena kita kolektif punya permasalahan, misal iya. dari rumah atau Mm-mm, dari mm-mm. mana? Atau lebih ke mana nih? Lebih cenderungnya Mungkin di karena sekolah. iya di sekolah, lebih di Ya. sekolahnya itu. Mungkin ada permasalahan, mungkin kan di sekolah ya udah aku nggak mau lagi gitu. Oh ya. Kalau itu sih apa ya Bu Catur, lebih ke tantangan sih. Iya, Kalau kita menyerah berarti kan semua final, iya. finish Mm-mm, kan. mm-mm. Jadi usaha kita yang selama ini kan jadinya gagal ya Iya. kesannya. Mm-mm. Kalau saya sih lebih ini sih, segala sesuatu yang menantang itu kenapa sih? Saya lebih mencoba untuk mencari solusinya. Iya. Ini bagaimana sih? Mm-mm, Oh ini maunya gimana sih? mm-mm. Seperti itu. Ya itu tadi, kita harus lebih ada pendekatan kepada anak tersebut. Tetapi dalam artian meskipun kita ada rasa lelah, misal ya melihat sikap seorang, kita katakanlah peserta didik Mm-mm. kita, yang mana kayak udah dikasih tahu nih nasihat wejangan, tapi sepertinya tidak masuk. Iya, Ya mungkin menunggu time aja. iya. Coba deh besok lagi. Mm-mm. Jadi di situ penekanan sabar tadi dengan Iya, ikhlas. iya. Ya, besoknya nggak bisa, coba deh lusa Besok lagi. lagi. Iya. Tunggu dia Mm-mm, tenang. mm-mm. Atau ngajak dia sambil makan kah, kita Iya. Mm-mm. ngobrol, kita tanya dulu hobi dia apa sih, ini sih. Nah, Iya. mungkin dengan begitunya dia bisa berubah. Mm-mm. Dia bisa menjadi lebih apa ya, lebih bersemangat. Iya. Jadi kalau menghadapi hal seperti itu, kalau saya pribadi, saya nggak akan mundur. Mm-mm. Saya tetap akan maju. Iya. Bahkan kita akan menggali ada apa sebenarnya Mm-mm. seperti itu. Karena Iya. kenapa? Kayak suatu tantangan. Iya. Dan saya juga suka tantangan. Mm-mm. Nah, Berarti seperti rasa itu. lelahnya tadi tuh berubah jadi Berubah menjadi tantangan. tantangan. Iya. Seperti Lelah itu. jadi lillah. Iya. Lelah jadi lillah. Lelah jadi Jadi lillah. lillah. Ya benar. Amin, insya Allah ya. Jadi dapat ya itunya ya, pahalanya juga Iya, dapat, betul. sabarnya dapat, Iya, ikhlasnya iya. dapat. Eh, jadi di sekarang ini kan Mm-mm. anak-anak nih di umur mungkin dari SD kelas 1 pun bahkan ada yang sudah punya HP, Ya. sudah pegang HP sendiri. Mungkin nah, anak-anak hari ini kan tumbuhnya di tengah teknologi dan media nih. Ya. Menurut Ibu, bagaimana sih perubahan itu mempengaruhi cara anak belajar dan berperilaku? Lebih ke gadget ya berarti ya. Mm-mm. Ya, penggunaan gadgetnya. Ya penggunaan gadgetnya. Ini kita membahas yang mau negatifnya atau positifnya ya? Mungkin boleh keduanya. Keduanya, Mm-mm. oke. Kalau di bagian negatifnya sih kayaknya sejak mereka di gen gadget ini semua ya, Iya, mereka itu lebih asyik dengan gadgetnya dibandingkan dengan kita memberikan suatu tugas iya, atau
katakanlah kita berikan tugas nih kepada anak kita, Mm-mm. ini PR yang ini dikerjakan ya nak ya. Mungkin dia mau melihat atau membaca bukunya aja mungkin udah rasa malas. Iya. Karena kenapa? Dia asyik dengan gadgetnya. Mm-mm. Dan secara negatifnya tuh gadget itu memang sangat berpengaruh buruk Iya. untuk peserta didik pastinya, untuk pelajar. Iya. Karena berjam-jam dia menghabiskan waktu untuk gadget, sementara untuk belajarnya aja dia hanya menghabiskan waktu katakanlah 10 atau 20 menit, mungkin paling lama setengah jam, Iya. seperti itu. Mm-mm. Kalau positifnya, Mm-mm. dengan adanya gadget, Mm-mm. mungkin bagi anak-anak yang memaksimalkan gadgetnya dengan baik ya. Iya. Jadi sesuatu hal nih Bu Catur yang tidak dia ketahui. Mm-mm. Ketika kita memberikan soal mungkin, dia Mm-mm. bisa meminta bantuan. Iya. Misal dengan yang sekarang apa ya yang disebut dengan AI, Iya. ChatGPT, Mm-mm. Google, Mm-mm. YouTube. Mm-mm. Ya, kita contohkan aja nih seperti pelajaran matematika. Mm-mm. Matematika itu kan nggak mudah. Iya. Jujur saya pun kalau matematika itu sulit bagi Iya. saya. Mm-mm. Nah, ketika itu kan rumusnya itu banyak tuh. Mm-mm. Nah, untuk mencapai rumusnya itu untuk mengingat kembali, maka yang dibutuhkan apa? Mungkin gadget tadi. Iya. Jadi ketika dia melihat gadget, ini memecahkan rumusnya bagaimana ya? Mm-mm. Ini untuk menyelesaikan soal ini seperti apa ya? Iya. Nah, di situ mereka terbantu. Mm-mm. Berarti bagi anak-anak yang bisa menggunakan gadgetnya dengan sebaik mungkin. Iya. Tapi bagi anak-anak yang tanda kutip lalai, Iya. dia akan terbiasa dengan gadgetnya dan Mm-mm. malas belajar Iya. seperti itu. Jadi plus minusnya negatif positifnya seperti itu Iya. menurut saya. Jadi untuk positifnya mungkin memudahkan kita dalam Untuk penggunaan pembelajaran. Kemudian mungkin negatifnya tadi mempengaruhi rasa semangat mereka belajar gitu. Betul. Kemudian menurut Ibu nih di kelas, tantangan apa sih yang paling banyak dihadapi anak-anak sekarang? Apalagi terlebih tadi Ya. seperti penggunaan gadget kan. Mungkin apa sih yang menjadi tantangan anak-anak? Tantangan anak-anak nih. Kalau yang maksudnya kita lihat di dalam kelas ya. Iya. Kalau di dalam kelas itu nggak tahu ya. Kadang mereka itu main gadgetnya kalau udah pulang ke rumah misalnya berapa jam. Atau terkontrol nggak oleh orang tua seperti itu. Ya paling kadang belajarnya itu kan bawaannya ngantuk. Jadi kayak nggak kurang apa? Kayak nggak bersemangat untuk belajar. Padahal kita katakan itu baru time di jam pertama gitu. Nanti udah mulai malas. Ternyata gadget tadi itu berpengaruh dengan itunya juga. Bisa dikatakan mungkin kesarap-sarap kali ya. Iya. Jadi bawaannya tuh anak-anak itu udah nggak pengen minat belajar lagi, bawaannya malas-malesan, seperti itu. Pada saat pegang HP segar ya. Segar. Udah pegang HP dia segar, tapi ketika nanti udah kita masuk mulai nih fokus nih. Jadi memang untuk melatih fokus anak itu kesulitan juga sih. Iya. Ada rasa kesulitan yang kita rasakan. Karena mereka, aduh Bu, ngantuk Bu, jam berapa tidurnya, main HP, iya Bu. Nah, seperti itu. Dan mereka ketika kita tanyakan, kenapa baru pagi sudah ngantuk? Iya. Ya Bu, Ame be tadi malam main HP. Walah, sampai jam berapa? Jam segini Bu. Mungkin dia hanya memberikan rentang waktu katakanlah sampai jam 8 atau jam 9 malam. Iya. Tapi kan seharusnya pada saat itu kan dia sudah istirahat seperti itu. Betul. Jadi ketika ke sekolah dia sudah ngantuk. Iya. Seperti itu Bu Catur. Kemudian apa sih menurut Ibu nih teknologi, apakah teknologi itu lebih banyak menjadi peluang atau justru menjadi tantangan nih bagi kita sebagai pendidik gitu? Teknologi ya. Misalnya Bu Catur teknologinya yang misal tadi penggunaan AI ya. ataupun kita kan ada PID kan. Nah, itu apakah mungkin teknologi itu menjadi peluang bagi kita atau justru malah menjadi tantangan nih bagi dunia pendidikan sebagai guru? Oh, kalau dengan adanya misalnya ya kita rancangkan di sekolah ya, dengan adanya bantuan PID yang diberikan oleh pemerintah, kayaknya sangat membantu guru. Iya. Karena kenapa? Kita bisa menggunakan fasilitas tersebut, yang mana di situ tertera semua. Iya. Yang kita bisa menggunakan menjadi games atau kita bisa buka YouTube, ChatGPT dan lain sebagainya. Jadi menurut saya untuk kita para guru mempermudah juga sih. Dengan adanya teknologi ini mempermudah kita dalam menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan kepada anak. Karena kan pada saat kita sebelum mulai nih, kita kan udah ada nih apa namanya penilaian diagnostik ya. Nah, di penilaian diagnostik itu kita sudah tahu nih, oh yang ini anak-anaknya sukanya audio, yang ini visual. Jadi ketika itu kita kombinasi seperti itu. Jadi kadang-kadang misal di minggu pekan ini, oke kita kasih materi dulu, kita jelaskan materinya. Mungkin di pekan berikutnya, pertemuan berikutnya, kita adakan audio, kita putar video, kita buat games. Jadi lebih ke pematangan materi apa yang kita sampaikan. Mungkin dengan begitu anak-anak yang tadinya audio lebih cepat nangkap. Seperti itu.
Jadi Jadi- sangat bermanfaat menurut saya. Iya, berarti teknologi itu bisa membantu kita Iya, juga, benar sekali. memudahkan kita sebagai guru untuk menyampaikan pembelajaran Iya, bagaimana. benar. Iya nih, kita kan sekolah kita kan SD SIT Sultania Sambas nih, Ya. sekolah dasar swasta Islam terpadu. Ya. Nah, menurut Ibu, apa sih yang membedakan pendidikan di sekolah Islam terpadu dan juga dengan pendidikan pada umumnya? Iya. Kalau pada umumnya ya, Bu Catur, boleh saya cerita lagi ya? Iya. Pada saat saya kecil, orang tua saya itu memberikan pilihan. Kamu masuk SD yang dikatakan apa ya Bu Catur, MI ya? MI dengan SD negeri ya, Iya. kalau zaman dulu ya. Sekarang juga gitu ya? Iya. Oke. Tapi saya kekeh ingin memilih di SD negeri. Iya. Tidak mau masuk ke bagian yang MI. Padahal mama saya itu sudah memberikan gambaran. Iya. Tapi saya tetap kekeh dengan SD negeri. Dan tidak mau masuk ke MI. Iya. Karena kenapa? Pada saat itu saya seperti kurang gambaran. Dan bisa dikatakan saya terlalu ini ya, egois dengan diri saya sendiri pastinya ya. Iya. Nah, kekurangan yang dialami ketika saya udah masuk ke pelajaran umum, bagus, semuanya bagus. Tetapi yang tidak saya dapatkan itu apa? Misal kayak pendidikan agamanya itu kayak pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Iya. Itu kan di negeri tidak terlalu didominan Iya. pada saat saya menempuhnya. Ketika udah masuk kita ke khusus nih ke sekolah Islam atau sejenis MI, di sana kan dirampungkan semua. Iya. Bagaimana pelajaran bahasa Arabnya, bagaimana tentang fikihnya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan hal-hal yang begitu penting dari sejak dini. Nah, itu aja sih perbedaannya. Iya. Jadi kayak kalau di Islam, di sekolah Islam Terpadu. lah ya, sekolah Islam lah yang kita katakan ya, ya beruntung. Karena kenapa? Sejak dini itu sudah diajarkan semua tentang adabnya, tentang bagaimana cara berwuduknya. Kalau di negeri kan kita dikolektifkan semua, seperti itu. Hanya satu apa ya namanya ya? Satu mata pelajaran. Satu mata pelajaran saja. Di PAI aja. Iya. Kalau di Islam terpadu kan mungkin ada pelajarannya terkhusus, Iya, bahasa betul. Arabnya berbeda, Kita kemudian dijabarkan. ya fikihnya juga berbeda gitu. Benar. Mungkin boleh minum dulu Bu Mala. Oh ya, terima kasih. Iya. Sebenarnya dari tadi kering juga sedikit. Iya. Bener ya. Dalam mendidik anak nih Bu Malau, mana sih yang lebih sulit, mengajarkan ilmunya atau membentuk kebiasaan baiknya? Sepertinya pengalaman saya ya, membentuk kebiasaan baik. Oh iya. Jadi seperti ini Bu Catur, misalnya kita sampaikan, kita ambil aja ya satu bahasa, misal nih udah disebut dengan bully verbal sih jatuhnya ya. Ketika di dalam satu kelas tersebut, mereka kan bermacam karakter seperti yang tadi kita katakan. Terus warna kulit kan berbeda nih. Bisa katakanlah ada yang kulitnya hitam manis, ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus dan sebagainya. Ada yang alisnya tebal. Jadi ketika si temennya ini, mungkin bagi temennya ini itu suatu bahasa yang menurut dia candaan. Kulitmu kok hitam sekali. Nah, itu jadi kan lebih ke apa tadi bahasanya, kebiasaan. Membentuk dia untuk baik. Pada saat pertama sekali itu terucap, mungkin temennya yang dikatakan berkulit hitam atau berambut keriting itu biasa saja. Namun kalau berkali-kali itu kan menjadi suatu hal yang tidak enak didengar, menjadi kebiasaan. Nah, ketika mungkin seorang murid itu menyampaikan kepada kita, Bu, saya diajakin nih, tentang apa? Dia bilang rambut saya keriting, kulit saya hitam, saya nggak suka digituin. Nah, kita sudah nasihati tuh Bu Catur, nah nggak boleh ya ngomong seperti itu. Kita kan sudah belajar nih tentang pendidikan Pancasila, yang mana kita menerapkan kita tidak boleh membedakan teman, kita tidak boleh membedakan suku, harus sama nak, harus sayang, menjaga adab antar teman juga perlu nak. Itu kan ilmu yang sudah kita sampaikan, tapi dalam menjalankan kebiasaan itu kita sulit, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih kebiasaannya. Iya. Untuk menyampaikan secara materinya mungkin mudah. Namun dalam pembiasaannya pada anak-anak itu sulit. Iya. Selama Ibu bergabung nih di SD SIT Sultania Sambas, adakah perilaku ataupun perkembangan seorang siswa yang membuat Ibu terharu? Ada ya. Karena waktu itu pertama kali kita diterima di SDIT ini kan nggak langsung jadi wali kelas ya pastinya. Jadi guru bahasa Inggris. Jadi pada saat itu ya ada yang dia kesulitan untuk
baca bahasa Inggris. Mm-mm. Ketika kita sudah mulai, kita Mm-mm. sudah mengajarkan, nah dia jadi bisa seperti Mm-mm. itu. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri. Oh ternyata bisa ya. Oh Iya. ternyata dia paham ya apa yang saya sampaikan. Iya. Tuh. Sama juga halnya ketika saya angkatan keduanya udah diamanahkan menjadi wali kelas, berarti saya dipercayakan seperti itu ya. Iya. Rasanya bersyukur juga karena sudah dipercayakan untuk menjabat yang menjadi wali kelas tersebut. Nah, anak tersebut yang mana memang di kelas 1 kan tidak dipaksakan untuk hanya apa ya Bu Catur istilahnya itu, dia kan baru mau kita ajarkan huruf. Iya. Sementara kayak yang baru masuk aja dia udah lancar banget Iya. bacanya. Jadi ketika kita melihat si anak yang baru mengenal huruf, bagaimana ya supaya dia bisa seperti temannya Iya. yang bisa memahami ya membaca, meskipun yang si A ini misalkan sudah lancar ya setidaknya dia juga udah bisa membaca Iya. seperti itu. Jadi itu tantangan terbesar dan kita mencoba untuk membiasakan dia setiap hari. Kita juga mungkin pastinya konsultasi dengan orang tuanya juga, Iya. bagaimana supaya kita tim sama-sama nih. Jadi di rumah juga dia latihan, di sekolah juga kita latih seperti itu. Nah, itu ada rasa kepuasan karena Iya. kenapa? Ketika mungkin di level semester 1 semester 1 ya, kita belum mendapatkan hasil, di semester 2 itu kayak ada hasil gitu. Iya. Rasa kepuasan ternyata Iya. bisa ya gitu. Mungkin itu yang membuat terharu Iya, terharu, dari anaknya nggak seneng, bisa. Betul. jadi bisa. Iya. Gitu. Kalau misal nih nanti suatu hari Ya. ibu bertemu kembali sama siswa ibu yang mungkin udah dewasa ya. Ya. Jadi apa sih yang ibu harapkan dari mereka? Yang kita harapkan itu nggak banyak ya Bu Catur. Ketika kita melihat anak-anak yang dulu kita didik ya, katakanlah dari sejak SD kan saya masih kecil banget ya. Ketika sudah dewasa kita ketemu dengan dia, kesuksesan dia. Misal dia mungkin sudah selesai kuliahnya atau udah menjadi orang yang sukses, udah punya profesi, udah bisa istilahnya apa ya Bu Catur, udah bekerja, udah dapat penghasilan. Ya mungkin dalam diri saya tidak mengharapkan banyak, saya senang aja gitu. Ya udah senang aja melihat progresnya dia. Oh ternyata dulu anak yang saya didik seperti ini ternyata sekarang udah berhasil ya. Jadi kayak ada kesenangan tersendiri. Tidak menuntut banyak terhadap mereka. Misal nih dalam artian kalau ketemu sama saya harus tegur ya, nggak usah gitu, nggak boleh. Itu karena kan itu individu juga. Kalau si anak tersebut sayang dengan kita, mengingat dengan apa-apa yang sudah kita lakukan pada saat kita bersama, ya mungkin kalau dia mengingat, dia negur, kita malah lebih senang lagi, gitu. Tapi misal kita tahu dan istilahnya kita udah paham dia udah sukses, wah udah senang banget. Ternyata dia berhasil ya. Itu mungkin jadi sesuatu yang memang harapan gurunya sih, harapan gurunya. Jadi orang sukses. Iya. Untuk sekarang nih, apa sih pesan Ibu untuk anak-anak kita, untuk siswa-siswi kita yang sedang berada di bangku SD sekarang? Ya. Pesannya ke depan. Pesannya ke depan sih buat anak-anak semuanya tanpa terkecuali ya, belajarlah sungguh-sungguh. Iya. Karena untuk mencapai sesuatu itu enggak semudah yang kita pikirkan. Jadi kalau dari sekarang memang benar Bu Catur, bukan hanya bekerja sebagai kita orang dewasa ya, bukan hanya bekerja yang buat kita lelah, tapi sebenarnya belajar itu juga lelah. Namun ketika dia dari kecil sudah terbiasa belajar dengan kelelahannya, nanti kalau dia besar itu sudah mendapatkan hasilnya. Jadi ya jangan mudah menyerah, pastinya harus tetap semangat. Kunci sukses itu ketika dia membuat cita-cita mau jadi apa besarnya, dia harus bisa menggapai hal tersebut. Seperti itu. Ya itu. Terutama ya kalau saya kan juga punya anak ya, Bu Catur. Sekarang ini kan anak saya juga udah mau masuk ke level SMP ya. Ya yang saya tekankan itu, Mama tidak pernah meminta Abang itu ranking. Itu tidak menjadi prioritas Mama. Tapi Abang ketika mengalami kesulitan dalam belajar, Abang jangan mudah menyerah. Karena ketika orang yang mudah menyerah itu yang akan menjadi orang yang kalah. Tapi ketika Abang tidak bisa mengetahui hal tersebut, Abang tidak menyerah, Abang mencari tahu bagaimana supaya menemukan jawabannya, maka itu orang-orang yang akan berhasil. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Iya. Harus tetap termotivasi. Seperti itu. Kepada para remaja dan generasi muda Sambas nih, apa sih yang Ibu ingin titipkan kepada mereka agar tidak menyia-nyiakan masa mudanya? Nah, di situ kalau bisa ya Bu Catur, yang saya rasakan ya Bu Catur ya, saya sebagai perantau ke Kalimantan Barat ini, saya misalnya gini Bu Catur,
kenapa ya waktu saya muda nih, kita katakanlah kita di level kita SMA atau tingkat kuliah. Iya. Kenapa ya pada saat itu usiaku muda? Mm-mm. Seharusnya banyak skill yang harus bisa saya dapatkan. Iya. Misal, kita bukan hanya belajar di akademiknya, Mm-mm. tapi mungkin skill-skill lain. Iya. Kayak kita perempuan ya Bu Catur, mungkin bisa kita belajar menjahit, Iya. kita bisa menekuni skill-skill yang Mm-mm. lain, Mm-mm. seperti itu. Yang mana nantinya ketika kita dewasa itu sangat menguntungkan bagi kita, Iya. seperti itu. Jadi ya kalau bisa pemuda-pemuda, remaja kita yang notabene apa namanya murid ya kita Mm-mm. katakan Mm-mm. yang di bangku sekolah, Iya. bersungguh-sungguhlah, Mm-mm. galilah potensinya. Iya. Jangan menghabiskan waktu ibarat kata, mohon maaf, menghabiskan waktunya hanya untuk gadget, ngumpul Iya. seperti itu. Mm-mm. Tapi lebih menggali potensinya. Mm-mm. Kamu sukanya di mana sih? Iya. Misal kamu hobinya apa Mm-mm. sih? Ya kayak mungkin perempuan banyak hobi ya, mungkin Mm-mm. ada yang suka menjahit. Oke, silahkan ambil Iya. kursus jahitnya. Mm-mm. Suatu saat juga kalau dia dewasa nanti besar itu bisa kok menjadi skillnya. Iya. Bukan hanya stuck di satu komponen Iya. seperti itu. Mm-mm. Kayak kita kan, guru, saya hanya bisa jadi guru, Mm-mm. seperti itu. Ada yang hobi masak, tekunin masaknya Iya. dari sekarang, Mm-mm. mumpung masih muda. Mm-mm. Kalau mungkin ada tempat kursus, silahkan kursus. Mm-mm. Nanti juga bisa dia buka toko, mungkin toko cake, toko roti. Iya. Nah, Mm-mm. bisa kan jadi menghasilkan cuan juga Mm-mm. dan membuat apa ya masa depan dia tuh menjadi cemerlang lagi. Iya. Jadi enggak hanya stuck di satu jurusan gitu. Mumpung masih muda, jadi Iya, perbanyaklah mumpung masih skill muda, gitu ya. perbanyak skillnya. Mm-mm. Apa yang menjadi kesukaan hobi ya. Iya. Karena kalau skill ini kan harus diawali dengan hobi. Iya. Kalau Mm-mm. dia hobinya memasak, silahkan ditekuni Iya. memasaknya. Hobinya, Bu, saya sukanya menghias-hias, silahkan. Iya. Itu nanti skill kamu loh untuk dewasa. Mm-mm. Meskipun nanti kamu juga dapat pendidikannya mungkin ya udah S1, S2, S3, tapi kamu juga punya skill banyak Iya. seperti itu. Dan Mm-mm. itu bermanfaat ketika nanti sudah seusia, ya mungkin seperti saya sekarang. Iya. Jadi skill itu mungkin salah satu hal penting. Hal penting, Iya. betul. Untuk kita dapat bertahan, mungkin kedepannya untuk bertahan hidup juga. hidup. Jadi dari skill, dari hobi bisa menjadi mungkin profesi kita. Karena Iya. kan Bu Catur kita nggak tahu nih, kayak saya juga nggak pernah bermimpi kalau saya akan mengabdi di Kalimantan Barat. Iya. Melihat histori dari perjalanan pendidikan saya ya, Mm-mm. yang saya SD SMP yang seperti saya katakan di kampung. Iya. Lalu SMA-nya saya sudah ke Sidikalangnya, kuliahnya saya sudah ke Medan, Mm-mm. kerjanya saya di Aceh. Iya. Ternyata saya mengabdinya di Kalimantan Barat. Iya. Itu tidak pernah termindset oleh saya. Mm-mm. Seandainya pada saat usia muda, Mm-mm. saya istilahnya apa ya, wawasan saya sudah terbuka, enggak yang hobi saya maksudnya ngumpul, Iya. udah males-malesan Mm-mm. gitu ya. Mungkin skill saya banyak dan Iya. bisa saya mungkin tuangkan, ya saya berkarya di Kalimantan Barat Iya. ini gitu. Mm-mm. Jadi itu suatu hal yang apa ya membuat saya ini juga sih sekarang merenungkan gitu. Iya. Coba dulu ya bisa Iya. ini buat Ah, kue, mm-mm. kan bisa sambil ngajar kalau ada, Sambil- ya udah kita Iya. jualan kue juga Iya, seperti itu iya, kan. Oh coba dulu ya bisa jahit. Mm-mm. Kalau ada baju anak kita yang koyasem bisa jahit Iya. seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau bisa pada saat usia muda sekarang gali potensinya. Iya. Jangan hanya stuck di suatu pendidikan. Mm-mm. Gali di mana aja. Tetap belajar, Iya. belajar dan terus belajar. Jangan seperti sampai itu. nanti ke depannya jadi menyesal. Jadi gitu menyesal. Ya. Kenapa sih dulu nggak begini? Kenapa Iya. sih dulu nggak begini? Gitu. Bener. Iya. Tuh. Ini kalau misal Ibu diberi kesempatan nih untuk melihat kembali anak didik Ibu yang mungkin dulu pernah Ibu didik kan, mungkin di SMP, di Mempawah dulu kan. Nah, seperti apa sih sosok yang ingin Ibu lihat dari mereka? Sebagai closing statement. Ya mungkin yang saya lihat itu pengennya ya mereka jadi orang-orang sukses pastinya ya. Mm-mm. Terus yang tadinya anak-anak yang ibarat kata apa ya, yang tidak mau belajar, tahu-taunya saya ketemu dengan dia, katakanlah dia udah pengusaha sawit kah, Iya. yang punya sawit banyak. Iya. Ibu, saya dulu loh murid ibu Mm-mm. gitu. Ini sekarang saya sudah begini loh Bu. Wah Mm-mm. itu sangat luar biasa. Apa ya suatu hal yang buat kita haru seperti Iya. itu. Mm-mm. Apalagi kan saya yang pendatang ke Kalimantan, Mm-mm. yang nggak kenal siapa-siapa, ya malah terkesannya berarti saya dianggap loh seperti itu. Iya. Berarti dia ingat loh sama saya Mm-mm. seperti itu. Ya udah, suatu kebahagiaan buat diri saya sendiri. Iya. Seperti itu. Mungkin hanya ini obrolan seputar pengalaman dari Bu Malau
Terima kasih ya Bu Malau sudah berbagi Sama-sama, pengalamannya Catur. kepada kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kita pada hari ini. Mungkin hanya itu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.